Sebelum aku mulai pembahasannya, aku ingin mengucapkan pada kalian selamat tahun baru 2019. Semoga tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Amin. By the way, kemarin saat malam tahun baru sudah ditayangkan pre-air anime Lord and Meloy Second Case File yang berdurasi 24 menit di TV Jepang. Dan kebetulan aku dan beberapa teman di Discord mabar bareng sambil melakukan voice call group. Bagi yang belum bergabung di Discord Zeronime, bisa langsung gabung dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Jadi, anime ini bernama Lord and Meloy Second Case File, yang mana animenya akan tayang bulan Juli tahun 2019. Dan yang aku lihat kemarin ini adalah episode 0-nya alias pre-air. Lord and Meloy Second Case File berlatar tempat di Inggris dengan Wafer Velvet dari Fate Zero sebagai main karakternya. Untuk lebih jelasnya, timeline Lord and Meloy Second Case File berada beberapa bulan sebelum kejadian Fate Stay Night. Di cerita ini, Wafer Velvet atau Lord and Meloy Second sudah menjadi profesor sekaligus kepala departemen dari teori Minecraft modern. Dia mendapat gelar Lord atau pemimpin keluarga Elmeloy hanya untuk sebagai pengganti gurunya yaitu Keynes Elmeloy Archibald yang mati di Perang Holy Grail keempat, serta karena pemimpin sah keluarga Elmeloy yaitu Reynes Elmeloy Archisorte masih belum cukup umur. Di sini juga ditampilkan Bram Nuadare Sofiari yang merupakan kakak Solaui, tunangan dari Keynes. Yang menarik perhatianku di anime ini tentu saja adalah gadis berumur 15 tahun bernama Grey yang merupakan keturunan dari Saber Arturia Pendragon. Di cerita ini, dia adalah murid dari Lord and Meloy II. Dan karena wajahnya mirip sama Saber, Lord and Meloy II menyuruhnya memakai jubah dan menyuruhnya untuk tidak menunjukkan wajahnya. Hal ini tentu saja karena Lord and Meloy II tidak ingin mengingat kejadian saat Perang Holy Grail keempat. Berbicara tentang Grey, selain mempunyai wajah yang mirip sama Saber, dia juga memiliki Noble Phantasm Ronggo Miniat alias tombak suci Raja Archer yang telah diturunkan dari generasi ke generasi seperti layaknya senjata suci Fragara di keluarga Fraga. Grey memiliki mistik kode unik yang disebut Ado. Fungsi sebenarnya dari Ado adalah untuk menyegel Ronggo Miniat agar tidak kehilangan misterinya. Ado dapat mengubah bentuk menjadi sabit raksasa yang disebut Grim Reaper atau sabit dewa kematian, sehingga dapat digunakan sebagai senjata. Selain tampil di cerita ini, Grey juga tampil di Fate Labyrinth dan Fate Strength Fake. Oke, udah cukup bahas Grey-nya. Kita balik ke cerita Lord and Meloy Second Case File. Adegan paling epik di anime ini saat mereka mengejar orang yang mengutuk Lord and Meloy II dengan menggunakan bayangan kucing yang dipeliharanya. Di sini diperlihatkan adegan kejar-kejaran mobil dan serangan sihir. Kemudian, Sven Grasset menggunakan Beast Craft-nya yaitu Polydamorph, sehingga kaki dan tangannya yang layaknya Beast bisa menyusul dan mencakar mobil target mereka. Sumpah, scene ini keren banget cuk. Akhirnya setelah mobil target hilang kendali, Vlad Escardos menggunakan sihirnya yaitu Game Select untuk menghentikan pergerakan mobil target, dan tertangkap sudah orangnya. Ternyata orang itu hanya suruhan, sehingga pelaku sebenarnya yang ingin Lord and Meloy II mati masih berkeliaran. Cerita diakhiri dengan ditampilkannya foto Lord and Meloy II saat masih menjadi murid bersama Keynes, Solaui, dan para murid yang lain di kelasnya. Serius, aku gak sabar buat nunggu animenya yang akan tayang bulan Juli nanti. Beda banget sama Tate no Yusa yang pre-airnya sama animenya selisih 10 hari, ini malah selisih 6 bulan. Lama banget cuk. Kalau berdasarkan light novelnya, entar akan ada Lufia Angelita Edelfelt atau yang biasa disebut Lufia. Penampilannya di sini nggak kayak di Fate Stay Night, Fate Hollow Atrexia maupun Fate Khalid Prisma Ilia yang tingkahnya agak ho gitu. Sebagai seorang bangsawan, di sini dia terlihat lebih berwibawa. Dia akan melawan Lord and Meloy II dan peserta lainnya untuk mengklaim warisan mereka atas Kastil Adra. Tapi kemudian, dia dan Lord and Meloy II terlihat sedang bekerja sama. Di volume 4 juga ditampilkan Olga Marie Amusfir yang masih berumur 10 tahun. Jadi ceritanya, Tisa Velos menemaninya ke tempat di mana Mystic Ice dikoleksi. Dia membuat aliansi dengan Lord and Meloy II untuk mendapatkan Mystic Ice of Rainbow. Dan barulah di volume terakhir light novelnya, Perang Holy Grail kelima atau Fate Stay Night sedang berlangsung di Fuyuki, Jepang. Oke, begitu aja video pembahasannya. Pokoknya the best lah anime ini. Entar sekalian menunggu kepastian anime FGO Babylonia. By the way, sekali lagi aku ucapin Happy New Year. I'm Gilang and I will see you next time. Trace on.